Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara, dalam tahun-tahun hidup kita ini tidak semuanya mulus. Amin. Mau sehebat apa, seoke apapun cara saudara, sarana fasilitas lengkap pun, saudara, kita orang-orang yang terbatas, makanya kita butuh Tuhan setiap hari. Amin. Nah, saudara, dalam resiko hidup kita masing-masing terkadang kita berada dalam sebuah lembah-lembah pengalaman. Tapi Daud berkata bahwa aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang memperkuatku. Dan sebuah kerinduan Daud itu ada di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup. Saya sangat percaya bahwa kita yang hadir ini pun kita sangat merindukan. Amin, Mama. Kita rindukan hadirat Tuhan. Nah, saudara, kita bisa sendiri-sendiri di rumah berdoa, tapi kita memerlukan wadah, sebuah komunitas di mana di tempat itu ada teman satu sama yang sama seperti yang tadi kita dengar kesaksian, kita bisa ada mungkin kesaksian itu mengenai dengan hidup kita, menguatkan kita. Makanya kalau orang ajak datang ke rumah Tuhan, mari. Saya bukan karena bagian dalam seluruh perjalanan mereka hidup saya, komunitas ini, kami tidak selamanya kayak saya bilang gas terus, jadi dia gitu, saudara. Memang Tuhan bilang Tuhan akan bawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi saya sangat suka lagu ini. Suka duka dipakai untuk kebaikan, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Puji Tuhan. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Satu ayat saya ajak kita baca secara bersama-sama. Kita mulai sama-sama 3, 2, dan 1. Tetapi tampaknya tidak itu orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan kepada orang yang sungguh dan mencari Dia. Saya perhatikan bahwa iman punya peranan penting dalam seluruh resiko hidup kita, seluruh perjalanan hidup saya dan saudara. Setuju katakan amin. Jadi orang-orang mau berapa kali ibadah, tapi kalau dia memiliki dasar iman itu bahaya. Dalam ayat yang satu dibilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang. Jadi belum ada mula-mulanya itu adalah iman, karena firman Tuhan bilang munculnya benih iman itu datang dari mana? Injil. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Nah, saudara, persoalan tantangan ini menjadi makan minum setiap orang-orang percaya. Setuju katakan amin. Tidak ada orang yang naik terus, tidak naik dalam tanda petik ya. Memang Tuhan bilang kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi Tuhan izinkan tadi berbagai macam kesukaran supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih, terbiasa hidup menjadi petarung. Amin. Jadi kita tidak kena masalah sedikit mulai cengeng. Oh tidak. Komunitas ini berjalan ini saudara. Saya ini reklamasi betul, dan memang anugerah Tuhan. Hampir-hampir mau untuk melepaskan Tuhan, saya suruh kita sanggup lagi. Makanya mulai bangunlah komunitas ini. Ada orang dari gereja luar seperti Bethel, Pentakosta, dari aliran lain, mereka datang sama-sama sih, dukung sama saya. Percaya mengerti arti sebuah pekerjaan Tuhan. Kita butuh orang lain. Kita harus semakin berkurang-kurang. Kita semakin di kaki Tuhan. Seperti kesaksian Mama tadi, lu tuh mesti harus begitu. Saudara, untuk merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Saudara, dalam sebuah fase
keadaan seperti COVID ini, banyak komunitas rohani mereka tidur. Nah saudara, tapi Tuhan bilang bahwa dalam segala hal keadaan tetap beritakan Injil. Beritakanlah Injil siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nah saudara dalam keadaan suasana yang seperti begini, beritakan Injil, agak repot. Tapi Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan melatih kita untuk menjadi anak-anak gampangan. Jadi anak jangan hanya ketika diberkati. Mohon maaf saya pinjam kesaksian tadi mama. Jangan hanya maunya Tuhan berkati kita. Tuhan berkati itu pasti. Amin. Tuhan pasti berikan. Tapi yang penting kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tahu hati Tuhan. Berapa banyak orang yang hanya datang untuk mau mencari berkat Tuhan. Ketika dia sampai kepada sebuah fase, sebuah zona di mana Tuhan izinkan harus melewati lembah kelaman, dia bilang Tuhan sudah tidak ada di tempat ini. Tuhan tidak berkata dengan saya minta mundur saja. Tapi saudaraku, orang yang setia di dalam suka duka, Tuhan pakai dia luar biasa. Dia harus bersaksi bukan pada saat dia lagi naik, tapi dalam lembah kekelaman pun seperti Daud jujur. Saudara lihat kitab yang luar biasa, Alkitab. Sampai kejatuhan Daud saja pun dia malu-malu. Daud dibukakan. Jadi harus ikut Tuhan, bertahan sampai selesai. Kalau ibaratnya kalau perjalanan hidup saya dan saudara itu 10 kilo, kita mungkin baru sampai 5 kilo, sisa 5 saudara, ada banyak perkara, mujizat pasti ada, tekanan pasti ada, kekelaman pasti ada. Tapi harus mengerjakan sampai selesai, jangan mundur. Kitab Ibrani pasal 10 ayat ke-38 berkata gini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh karena apa? Iman. Tetapi apabila dia mundur, saya tidak berkenan kepadanya. Jadi berarti saya melakukan yang penting di hari-hari ini, tidak peduli berapa banyak masalah, hutang berapa banyak, tidak masalah. Yang masalah sekarang, adakah saya dan saudara punya iman? Ini penting. Kenapa? Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan, aku percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan saudara, bahwa tidak ada lagi yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada kekuatan Injil. Nah, saya dan saudara harus bersuka cita di dalam Tuhan karena kita orang-orang yang sangat beruntung. Meskipun kambing domba tidak ada dalam kurungan, lembu sapi tak ada, saya nggak ada, saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Yesus Kristus, saya punya iman. Sebab iman dia mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Setuju tentang ini. Tuhan kasih. Betapa luar biasa. Nah, dan ini tidak mudah. Kita tidak hanya ngomong selesai begitu enak, doa selesai, tidak, butuh waktu. Nah, sementara menunggu itu, kita lihat kelihatannya tidak ada apa-apa, terkesannya hal mustahil. Saya bilang hanya orang-orang yang hidup di dalam iman, dia yang mampu melihat apa yang seperti Yesus lihat. Setuju? Amin. Dan saya ajak sama teman-teman, mama, oma, anak muda semua, mari kita melihat sama seperti Yesus melihat. Kita punya hati buat orang-orang, tapi kita sangat terbatas. Tapi kita minta Tuhan yang dia tidak pernah terbatas. Nah, sekali Nas ini dia menyampaikan kepada saya dan hamba Tuhan bahwa pengaruh sekali kalau hidup tanpa beriman. Dua hal yang kita dapat daripada beriman kepada Yesus musuh. Pertama, keselamatan. Itu dalam kitab Efesus pasal 2 ayat ke-8. Dibilang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus kedua, Tuhan bukan hanya jawab dari sebuah segi rohani, tapi Tuhan kasih. Selagi masih di bumi, kamu pun juga berhak menikmati janji-janji Tuhan secara lahiriah. Tuhan kasih.
Ada nggak? Yakin dan percaya? Iya. Jadi saudara, sukacita dan sejahtera Tuhan kasih bukan ketika kita mati di surga dulu. Masih di bumi kita sudah menikmati. Berkat lahirnya Tuhan kasih pun bukan sudah di surga, di bumi pun Tuhan kasih. Tuhan kasih. Jadi saudara, di hadapan Tuhan itu, Tuhan lebih tahu apa menjadi kebutuhan sama saudara. Jadi yang paling terpenting bagi saya dari ayat ini bahwa mencari sebuah perkenalan Tuhan. Mencari sebuah perkenalan Tuhan artinya gini. Waktu gayamu itu Tuhan nyaman tidak? Engkau doa tuh tidak perlu berteriak-teriak pun Tuhan tahu siapa kamu kok Victor. Kamu tidak tahu harus berteriak menangis, reyek-reyek vitamin sama Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu. Jika kau dapat hati Tuhan. Jika saudara dapat hati Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan sudi menerima kita, Tuhan sudi nyaman dengan saudara. Jadi bahwa yang paling penting adalah beriman kepada Tuhan. Tuhan bahasa ada 3 pertama lah, mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan. Kenapa? Dari hal itu kita dapat hati Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita bisa menarik segala sesuatu, bahkan berkat-berkat Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6 dia bilang, kebajikan kemurahan Tuhan berlaku akan mengikuti kita seumur hidup. Jadi berkat Tuhan bukan kita cari, tapi berkat Tuhan mengajar kita orang beriman. Setuju amin? Setuju amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan, sadar mencapai beberapa hal yang penting. Pertama, kunci mendapat sebuah perkenan Tuhan, pertama, jangan berontak kepada Tuhan. Jadi kalau supaya dapat nyaman sama Tuhan, waktu engkau nangis saja, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Sebelum doa, hanya air mata mengalir. Tuhan tahu. Hana tidak berteriak di hadapan hadirat Tuhan. Hana tidak. Hana di rumah Tuhan. Bahkan sampai hamba Tuhan pun bilang, dia sedang mabuk. Salah anggapan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan orang sudah tahu. Halo, amin. Waktu nangis saja, mulut berkata, Tuhan tahu menjadi pergumulan kita. Saya mengalami banyak beban, tekanan ada biasa. Tapi saya pikir bagaimana Tuhan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan memuji Tuhan pada saat situasi baik-baik saja. Anak, suami, istri baik-baik. Keuangan kita pas-pasan. Pertanyaan saya, bagaimana waktu Tuhan ambil semua itu? Jadi banyak orang mau ikut Tuhan, mau menerima Tuhan, kalau pada saat diberkati, waktu sehat, waktu kuat, waktu nyaman, waktu uang berlimpah-limpah. Saudara mau bersaksi kota mana pada dia? Nah, mendapat sebuah perkenan Tuhan yang Tuhan minta lah, jangan berontak kepada Tuhan. Firman Tuhan kita lihat Bilangan pasal yang ke-9 ke-14 ayat 9a dibilang gini, hanya jangan berontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Kisah ini saya ambilkan ini biar kita bilang gini, ketika Musa hampir mendekati masuk kepada tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. Di antaranya itu ada Yosua dan Kaleb, ditambah 10 tua-tua dari setiap bangsa-bangsa daripada suku-suku yang ada, para mentor-mentor para suku-suku yang ada, bangsa yang ada. Dan ketika mereka selesai itu, Musa bilang, datang dan berikan informasi kembali, melaporkan hasil daripada melihat-lihat di daerah kota Kanaan itu. Nah, mereka datangnya bawa tuh ada hasil. Wah, itu pisang tanam-tanam bagus-bagus semua. Tapi 10 orang tua bilang gitu, benar di sana tuh, aduh, berlimpah susu dan madu, banyak hasil. Ini lihat kamera bawah, bertanam-tanam pisang yang bagus, semangka besar-besar semua, besar-besar. Hanya ini, tapi hanya yang bagian. Saudara bisa baca ayat pasal 1,
Dia bilang begitu. Penduduk di sana itu suku Enak, bangsa besar, raksasa, kabur besar. Jadi kita tidak bisa masuk. Mengapa? Karena kita lihat diri kita seperti bangsa Belawan. Lihat, hadapi masalah, ukur masalah dengan kemampuan. Orang begini bisa perkenalan Tuhan. Saya lulus masuk bilangan ini. Omong banyak, tapi ketika hal masalah, lari ke masalah. Kasih wadah kosong, saya bertanggung jawab. Sekarang baru ya, Tuhan mulai bentuk, mengerti. Kami ini ke 2004, itu baru mulai bangkit kembali. Kalau tidak pikir diri sendiri, omong Tuhan penuh mulut, hadapi masalah, ukur masalah dengan kemampuan. Dia tidak bisa ukur masalah itu dengan Tuhan besar. Tapi Yosua kali bilang kayak begini. Mereka omong tentang sebuah situasi yang berbeda dari 10 orang, kontras. Bahwa Yosua kali bilang tidak, kita sanggup menelan mereka bulat-bulat. Perkataan punya pengaruh. Amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Ya. Ini Yosua, Musa dan segala pemerintah hati Tuhan. Kamu sering bergaul dengan Tuhan. Makanya jangan selalu bergaul dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Nanti omongku fasik, omongannya bikin lemah, bikin takut orang. Lu bisa. Itu bikin lemah orang. Omong kasih semangat. Kamu bisa. Kamu bisa. Berdiri di depanmu. Tidak, ini kali kau bisa berdiri di goyang-goyang lagi. Tapi sudah. Nah, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Next. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi supaya dapatkan sebuah perkenan Tuhan. Musa dia tulis, jangan berontak kepada Tuhan. Jangan menjadi setunya Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri. Ini kan saya tadi bilang. Jangan lihat Musa. Aduh, tapi dia kan tinggi besar kemuan. Langsung takut. Nah, sebab mereka akan kita telan. Ini perkataan apakah sudah betul? Belum. Tapi dia punya perkataan iman. Kami akan telan. Sama-sama bilang mohon maaf ya. Kita bilang, saya akan telan mata-mata. 1, 2, 3. Saya akan telan. Persoalan kita apa kira-kira? Jangan sampai itu masalah bikin kita semua tidak bangkit rohani. Iya. Sering kan jadi mau ingin doa juga dia intimidasi kita terus. Jangan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang dahsyat. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sadar Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini dong orang iman yang punya omong begitu. Dari ini, langkah yang pertama Tuhan minta harus adalah jangan berontak kepada Tuhan. Nah, yang kasus yang sampai ayat 3 kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 2-4. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, oh, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lanjut. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Pertama saja, dong sudah melawan Tuhan dengan mencurigai Tuhan. Mereka sudah anggap Tuhan pasti punya rencana mau kasih mati ke Tuhan di padang gurun. Lihat, padahal Tuhan sendiri yang tahu mereka keluar dari bangsa Mesir ini. Tuhan kasih makan orang mana yang masuk pernah kenal ini. Doa minta daging Tuhan kasih turun puyuh. Apa bisa? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami mencari tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang? Lebih baik kami pulang. Jadi ini hamba Tuhan. Salah satu hal yang akan saudara-saudara ketika ada masalah mulai berpikir untuk
melawan Tuhan, kita akan ingat tentang masa lalu. Dan kita mulai banding-bandingkan, ternyata masa lalu jauh lebih enak daripada ikut Tuhan. Setelah itu langkah selanjutnya dia minta mundur. Dia sudah mau ikut lagi, ikut pelayanan, sudah mau lagi, sudah mau main musik lagi, sudah mau ikut berdoa lagi. Rasa pahit ikut ini semua ditekan, dipencet sini terus. Oh tidak. Saudara-saudara mesti tahu bahwa kalau ikut Tuhan hanya manis-manis terus, kita menjadi anak gampangan. Halo, amin. Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke sini. Mereka tidak percaya lagi terhadap Musa bahkan Tuhan. Mereka tidak percaya. Jadi bahaya orang kalau hanya mau cari nyaman di dalam ikut Tuhan. Mereka akan sampai kepada level ini. Oh, itu PD tidak bagus. Oh, itu pengkota kurang bagus. Padahal saya kurang bagus. Daya serap saya kurang bagus. Saya yang kurang untuk datang kepada Tuhan. Hamba Tuhan mana saja. Dia berpuasa 40 hari di kota. Angin ribut tapi hati seperti batu sama saja. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua mendapatkan perkenan Tuhan adalah memperhatikan firman Tuhan. Ingat bahwa Mazmur 119 ayat 105 dia bilang bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kuda, terang bagi jalan. Tidak ada seorang pun yang dia sanggup jalan kalau tanpa Tuhan. Ingat. Maka mau saya bilang kalau bukan Tuhan yang telah memimpin saya tidak mau jalan, Mama. Biar saya minta paksa. Kalau bukan karena Tuhan yang suruh kami tidak akan pernah jalan. Tuhan bikin ini, bikin. Lebih berhenti, ketikir dan biasa. Tapi karena Tuhan yang suruh. Meskipun dunia ketawa, dunia bilang tidak mungkin, tapi Tuhan bilang mungkin. Siap. Terobos. Tidak ada jalan, bikin jalan baru. Amin. Sudah hari ini Sabtu lalu saya kan pernah bilang bahwa itu saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, 4 orang mengangkat orang yang sesak rumah itu karena mendengar Yesus berbicara firman Tuhan. Dan mereka tidak punya pintu untuk masuk karena mereka saking serius dengan firman Tuhan. Mereka bilang bongkar atap. Tuhan bawa kita ini bukan mencari peluang, kita bikin peluang. Amin. Bikin peluang. Cari. Itu dapat di mana? Dapat di dalam firman. Iman kepada Allah. Kita lihat dalam definisinya dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 dan 19. Ini hampir terakhir. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, kenapa muka asap terus, muka babangka terus, muka 41 terus, 45 terus? Karena memang firman tidak ada dalam hati saya dan saudara. Halo, amin. Kenapa mengeluh dan sungut-sungut? Kenapa ukur orang lain? Karena memang karena tidak ada firman dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau ada firman sama seperti sungai yang tidak pernah kering, selalu mengalir. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Bahagia. Jadi bahagia itu tidak berpatok kepada hal-hal lahiriah. Sebab hal-hal kerajaan surga adalah pertama kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang khusus. Orang bisa punya mobil banyak, tapi dia tidak bisa punya damai sejahtera dan sukacita. Selanjutnya, sama-sama baca. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti gersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hati. Saudara lihat, saya berulang-ulang kali kasih tahu kepada angkatan ini, saya bilang, perhatikan baik cara hidupmu. Hari ini banyak orang menganggap ini sebuah kebodohan. Perhatikan anak muda, kamu catat ini baik-baik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi dia tetap sabar dan setia. Saudara,
Tamansi angkatanmu. Saya lihat kamu hari ini. Nanti lihat 10-20 tahun ke depan seperti apa. Jika engkau ditanam dalam bait Tuhan, engkau gemuk dan segar seperti Tuhan. Kau diberkati Tuhan. Saudara lihat, karena Ia menghendaki supaya keturunan kita disebut-sebut. Jadi keturunanmu tidak akan pernah habis, orang akan memisahkan, menceritakan. Memang Bapak terhebat, Mama itu dasar luar biasa Tuhan. Pantas turun-temurun angkatan 3 dan 4 diberkati Tuhan. Amin. Jangan main-main. Orang mundur, kita jangan mundur. Orang mundur itu kan tadi ayat bilang Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan. Ayat itu bilang begitu. Mau apa gitu? Mau kayak soalnya kita tidak bisa sogok Tuhan. Ingat. Tidak bisa sogok Tuhan. Pura-pura itu Tuhan cek sampai ke dalam hati. Amin. Ya. Selanjutnya supaya kita lihat. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu artinya gini, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan, kepada siapa yang kita percayai. Jadi begini, banyak orang yang minta percaya Tuhan, tapi waktu Tuhan minta berikan dong itu Tuhan, itu gitu, tawar menawar lagi, bahaya. Semua untuk Tuhan. Sebenarnya gini, Tuhan tidak minta 1/10. Di dalam perjanjian baru, Tuhan bilang Tuhan tidak minta 1/10. Kehidupan itu artinya berbicara total. Roma 12 ayat yang pertama. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Persembahan ini bukan persembahkan uangmu. Persembahkan itu pulsamu, handphone tidak, barang mas tarik hidup. Artinya apa? Pikiran seluruh ini untuk Tuhan, termasuk ngomong dompet milik Tuhan semua. Amin. Nah, saudara lihat ini. Berarti bahwa Tuhan mau segenap hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Alasannya karena itu. Kenapa kita harus menyerahkan semua? Tuhan minta percaya kepada Dia. Percaya dalam konteks ini. Ketika menghadapi masalah, percaya kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang yang mengerti ini, saudara usah baterai, kayak salah orang, kayak salah istri, suami, anak-anak, injak, mulai, hai buat kami habis-habis waktu. Tenang dan berdoa. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasalah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri itu artinya ada potensi mau goyang-goyang di tempat, kuasai diri. Nah, dicoba gitu. Ada punya potensi memaki orang, tapi tahan diri. Siapa yang bilang di Palestina dan suci? Tapi potensi itu ada, tapi kita berkuasa atas potensi itu. Amin. Kuasai diri. Nah, saudara, yang ketiga, yang terakhir. Ketiga, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini, orang bilang mengalami masalah sebenarnya itu cara Tuhan supaya kita meninggalkan rumah lama, meninggalkan zona lama, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi begitu relevan dengan masa sekarang, tidak cocok. Urapan kemarin tidak bisa pakai masalah hari ini, kamu pasti kalah. Jadi pakai urapan baru, dapatkan Tuhan. Amin. Jadi jangan lain. Oh, karena itu dulu kan beda kan. Mengapa sih kita doa begini, doa tangan selesai sama-sama. Tidak. Tuhan hari ini dia akan berbicara dengan cara dia sendiri. Halo, amin. Dengar apa Tuhan bilang. Makanya harus setiap hari dengan Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi Yesaya pasal 29 ayat 13 dan 14. Ini sudah hampir selesai. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku, terus dengan bibirnya, padahal hatinya. Saya tidak bisa mengukur kedalaman hati kita, tapi Tuhan tahu. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan di depan Tuhan bisa cek siapa kita. Saya bilang begini, jangan rugi-rugi waktu, jangan buang waktu sama Tuhan. Waktu Tuhan kasih kita waktu, saat inilah waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan. Mari
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan. Ingat, Alkitab bilang dalam kitab yang tadi Ibrani bilang bahwa yang mencari Tuhan sungguh-sungguh dia pasti akan mendapat apa? Upah. Jadi berarti ada orang yang tidak dapat upah. Itu siapa? Mereka yang mencari Tuhan tidak sungguh-sungguh, alias asal-asalan. Seperti ini. Mereka sudah datang ini, mereka dengan mulut memuji Tuhan. Oh, haleluya kali ini. Terus dan memulaikan aku dengan bibir. Mulai bergetar terus. Padahal hatinya menjauh daripada kuda. Jadi ada duduk di sini, tapi pikir hati di lantapan. Ada ikut ibadah nih orang lagi, aduh, dapat lawatan luar biasa, hati aduh. Penyembahan terlalu lama cepat pulang. Pikir yang lain, ini salah. Dan ibadahnya hanyalah. Jadi mungkin karena aturan, karena mekanisme liturgi, tapi tidak mendapatkan yang sebenarnya, yang sejati, Yesus Tuhan. Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Sama-sama keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan saudara sedih ini. Orang yang tinggi hati Tuhan kasih turun. Orang tinggi hati dia tidak mencari Tuhan. Dia anggap dia begini bisa. Dan saya sampai ini firman datang kepada saya. Harus semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Orang semakin Tuhan panggil dia semakin rendah hati. Yang paling terakhir sekali, Yohanes 14 ayat 23. Ini yang paling terakhir, kita berdoa. Sama-sama kita baca 3, 2, dan 1. Jawab Yesus, jika selama saat yang akan menjadi firman dan Bapa akan mengasihi, dan kami akan datang. Yang saya akan menyampaikan ini, dan kami akan datang. Itu bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami